Ya, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, tadi juga kita sama-sama sudah melihat seperti apa persiapan proses pemulangan 188 WNI yang merupakan ABK kapal dari World Dream yang sudah dikarantina selama 2 minggu atau 14 hari di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, dan nanti akan dipulangkan rencananya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bergerak menuju ke Kolin Lamil, Tanjung Priok. Informasinya akan kita kembali perbaharui dengan rekan kita Yasin Idris di sana. Yasin. Ya. Nah, pemirsa, saat ini sudah tadi Pangkogap Wilhan 1 Bapak Yudo sudah mulai meninggalkan di kapal tongkang tempat titik kami mengabarkan saat ini Awak Media, di mana saat ini sudah menuju perjalanan menuju ke KRI Semarang. Itu nampak kapalnya sudah merapat ke bagian lambung sisi kiri KRI Semarang untuk kemudian naik setelah Pangkogap Wilhan 1 yaitu Laksamana Madya TNI Yudo Margono ini naik. Proses untuk menuju ke Jakarta akan segera dilangsungkan, menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 jam dengan kecepatan 15 knot. Artinya nanti mereka akan tiba di Lankolamil Tanjung Priuk pada pukul 10 atau maksimal pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat untuk diserahkan kepada Menko PMK beserta Menteri Kesehatan yang secara langsung akan memberikan sertifikat sehat kepada 188 WNI asal ABK World Dreams ini. Lantas tentu setelah mereka menjalani observasi selama 14 hari mereka sudah dinyatakan sehat, kemudian negatif dari COVID-19, mereka dapat kembali beraktivitas seperti layaknya orang-orang normal, dapat kembali berkumpul dengan keluarga, dengan lingkungan di masyarakat, dan tentu ini juga menjadi himbauan bagi masyarakat luas. Tadi juga disampaikan oleh Pak Yudo bahwa kita tidak perlu lagi takut untuk berkumpul dengan mereka dikarenakan secara medis mereka yang tiap harinya sudah diperiksa sebanyak 2 kali dalam sehari, baik itu pagi maupun sore hari, dan sudah dinyatakan fix dan kesehatan ini mereka dapat kembali beraktivitas. Kemudian kita tidak perlu khawatir dikarenakan saat ini kan banyak isunya jika ada yang terdampak maka mereka harus dijauhi, kemudian tidak boleh didekati. Namun dengan adanya hasil yang resmi yang dinyatakan oleh tim kesehatan dari Kemenkes, maka mereka dipastikan sudah dapat kembali beraktivitas. Nah, dari 188 WNI yang terdiri dari 172 laki-laki, kemudian ada 16 perempuan ini, rata-rata dari mereka berasal dari Bali. Nantinya mereka di situ akan diterima oleh keluarga, namun keluarga ini sistemnya tidak dikoordinir oleh tim gabungan untuk mendatangkan keluarga tersebut. Namun mereka sendiri dari 188 WNI ini menghubungi keluarganya masing-masing. Jika memang ingin menjemput, maka disediakan tempat nantinya bagi mereka di Pelabuhan Tanjung Priuk untuk menyambut ke 188 WNI ini. Kemudian tadi yang kami dapatkan cerita juga sisi lain dari 188 WNI ini, dari semalam mereka bercerita kepada tim gabungan baik itu TNI maupun tim kesehatan yang ada di sini bahwa hari ini merupakan hari yang mereka nanti-nanti. Kemudian mereka semalam bercerita sudah tidak sabar lagi untuk pergantian hari dari tanggal kemarin pada hari Jumat menunggu hari Sabtu ini dikarenakan mereka sudah kangen bertemu dengan keluarganya, kemudian mereka ingin segera tiba di Jakarta, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke rumah mereka masing-masing. Nah, pemirsa, saat ini masih tersisa sebanyak 68 ABK dari Diamond Princess, kemudian ditambah dengan 10 tim penjemput yang masih menjalani observasi hingga besok pagi yang rencananya juga akan dipulangkan. Mereka saat ini terbagi menjadi 2 blok sehingga 2 blok ini terpisah, tidak boleh berinteraksi secara langsung, dan saat ini pun tim dari yang bertugas khusus untuk menyemprotkan disinfektan sudah mulai bekerja di Pulau Sebaru Kecil untuk mensterilkan lokasi yang baru saja ditempati oleh 188 WNI ini. Nah, adapun tes kesehatan dari hasil review kami yang dilakukan tim kesehatan yang ada di Sebaru Kecil ini, diantaranya mereka menjalani beberapa kesehatan. Untuk harian yang diperiksa sebanyak 2 kali dalam sehari, mereka
rutinitasnya menjalani kesehatan mulai dari suhu badan itu selalu dilakukan, kemudian tekanan darah, kemudian cek-cek ringan lainnya untuk memastikan apakah mereka dalam kondisi yang sehat atau tidak. Nah, alurnya nanti jika mereka ditemui ada yang tidak sehat, baik itu demam, kemudian batuk atau suhu badan tinggi, mereka akan dialihkan pengecekannya ke tingkat ataupun ke level yang lebih tinggi, yaitu dengan melakukan tes PCR yang nantinya untuk memastikan apakah mereka positif COVID-19 atau tidak. Nah, untuk PCR ini sendiri mereka sudah dilakukan pengecekan 1 kali pada saat mereka tiba di lokasi ini, di mana proses tes PCR ini teknisnya dengan mengambil sampel berupa dahak yang terdapat di tenggorokan dengan memasukkan alat semacam ada kapas seperti itu untuk mengambil dahak tersebut untuk menjadi sampel. Namun kelemahannya dari tes PCR ini hanya dapat mengetahui hasilnya positif ataukah negatif saja. Namun jika terjadi gejala ataupun penyakit-penyakit yang menunjukkan ke arah COVID-19, maka mereka akan dilakukan pengecekan ke tingkat level di atasnya, yaitu dengan menggunakan spesimen. Spesimen ini adalah pengecekan menggunakan sejenis alat bronkoskopi yang dimasukkan melalui alat pernafasan untuk mengambil cairan yang terdapat di dekat paru-paru. Lah, cairan ini nantinya akan dibawa menuju ke lab yang berada di Kementerian Kesehatan Jakarta. Namun ini hasilnya butuh waktu sekitar 1 hari, berbeda jika dengan tes PCR tadi yang hanya butuh waktu sekitar 18 jam saja. Namun untuk hasil dari spesimen ini hasilnya lebih lengkap dan juga lebih detail. Tidak hanya COVID-19 yang akan terdeteksi, tapi juga virus-virus lainnya apa saja yang terdapat di dalam tubuh orang tersebut. Sehingga saat ini pun Menteri Kesehatan, tim medis yang bertanggung jawab untuk fokus menangani COVID-19 ini juga melakukan spesimen untuk juga sekaligus sebagai bentuk riset untuk mereka mengetahui virus apa saja dan bagaimana proses hidup virus tersebut di dalam tubuh manusia ini. Selanjutnya yang sempat kami kutip juga yang disampaikan oleh juru bicara dari penanganan virus corona, yaitu Bapak Ahmad Yuryanto. Dia mengatakan jikalau nantinya terdapat pasien yang sudah sembuh atau dia sudah bebas dari status pasien dalam pengawasan ataupun pasien dalam pantauan, maka mereka ini akan dibekali dengan 2 tahap, yaitu yang pertama adalah self-isolation atau self-isolated, di mana mereka ini dari kesadaran diri sendiri untuk mengisolasi diri mereka, sehingga selama 14 hari mereka diharapkan tidak terlalu banyak untuk berbincang dengan orang-orang di sekeliling mereka ataupun untuk beraktivitas di lingkungan sekitar. Ini jika mereka dinyatakan ataupun dalam status 14 hari baik itu pasien dalam pengawasan maupun positif. Namun jika dinyatakan negatif, mereka sudah dapat kembali berbaur menuju ke lingkungan di sekitarnya. Dan tentunya untuk semua, baik itu dalam status observasi, kemudian dalam status pasien dalam pengawasan ataupun orang dalam pantauan, maka mereka harus melakukan self-controlling, di mana self-controlling ini yang harus betul-betul dilakukan dikarenakan yang mengetahui kondisi badan diri mereka adalah mereka sendiri, dan hal ini tidak bisa tim dokter memantau selalu 24 jam selama setiap hari, dikarenakan nantinya mereka yang sudah dipulangkan ini berkumpul dengan keluarganya masing-masing, kemudian melakukan aktivitas mandiri mereka sehingga tidak bisa dipantau selama 24 jam. Dibutuhkan self-controlling ini. Apa saja yang harus dilakukan pada saat self-controlling? Mereka harus melaporkan tiap-tiap adanya gejala ataupun kondisi yang menuju ataupun mengacu pada gejala-gejala COVID-19. Seperti misalnya mereka batuk, kemudian ada gangguan pernafasan, baik itu sesak nafas, kemudian mereka flu, maka minimal mereka melaporkan ke puskesmas di sekitar mereka yang saat ini sudah dipastikan juga oleh pihak pemerintah bahwa semua lini kesehatan, semua unit kesehatan sudah terintegrasi untuk memerangi virus corona yang ada di Indonesia ini. Nah, kembali lagi jika terpantau saat ini di KRI Semarang, kapal untuk
Pak Yudo sendiri yang nantinya akan memimpin proses perjalanan KRI Semarang menuju ke Jakarta sudah mulai masuk. Begitupun dengan para WNI, tadi kami memantau terakhir sudah mulai berada di helipad di bagian belakang KRI Semarang, di mana nanti dalam perjalanan kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 jam ini mereka akan melakukan berbagai macam games untuk menikmati perjalanan mereka sebagai bentuk hari terakhir mereka setelah menjalani observasi selama 14 hari ini. Ami. Yasin, artinya saat ini yang di layar kaca kita ini sama-sama ada LCU yang bergerak, ini artinya LCU terakhir dari proses embarkasi keseluruhan WNI yang nantinya akan naik ke KRI Semarang ini ya Yasin ya? Ya betul, itu merupakan LCU terakhir yang sudah merapat ke KRI Semarang, dan saat ini pantauan terkini kami semuanya sudah masuk, hanya ada tersisa satu LCU lagi yang menempel di bagian lambung sisi kiri KRI Semarang, dan itu pun isinya sudah kosong, artinya sudah naik ke KRI Semarang, namun untuk tangga sendiri belum dinaikkan, artinya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta nampaknya belum akan terjadi. Sementara saat ini sudah menunjukkan pukul 7:03, artinya jika tadi yang disampaikan oleh Pak Yudo akan melakukan perjalanan pada pukul 7, nampaknya sedikit molor, namun prediksinya dengan kecepatan 15 knot akan tiba di Jakarta sampai 2 atau 3 jam ke depan, Ami. Ya, Yasin, sebelum mereka nantinya bergerak dari KRI Semarang ini, apakah ke-188 WNI ini dibekali dengan semacam alat kesehatan begitu Yasin, untuk mempersiapkan diri mereka mungkin ketika sudah tiba di Jakarta untuk nantinya mereka bisa self-controlling, mungkin ada masker atau mungkin vitamin dan alat-alat kesehatan lainnya yang dibagikan oleh tim pengawas di sana, Yasin? Ya, untuk masker sendiri mereka diberikan perbekalan, namun dalam stok yang tidak terlalu banyak, artinya mereka hanya untuk perjalanan saja sampai tiba ke Jakarta. Sementara untuk vitamin masih terus diberikan sampai dengan pagi ini, namun untuk stok apakah mereka nantinya akan diberikan obat bawaan sampai dengan mereka tiba di rumahnya, kami masih belum bisa memastikan informasi tersebut, karena saat ini kami masih belum bisa berjumpa dengan tim dokter yang saat ini berjaga di sini. Namun pagi tadi yang seperti disampaikan oleh penanggung jawab virus corona di sini selama masa observasi, Pak Yudo mengatakan untuk kesehatan pada pagi hari tadi pada saat usai sholat subuh mereka sudah dipastikan dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun jika mengacu pada self controlling ini, tentu mereka dengan sendirinya, dengan mandirinya akan mengontrol diri mereka pribadi, kemudian mereka juga akan membeli alat-alat kesehatan untuk diri mereka masing-masing, kemudian mereka juga dibekali dengan kontak-kontak untuk menghubungi tim medis, terutama tim medis pada saat yang berada di lokasi observasi ini. Namun juga sudah diperintahkan juga bagi mereka yang mengalami gejala-gejala COVID-19 untuk melaporkan minimal kepada puskesmas terdekat di mana mereka tinggal ini. Ami. Ya, Yasin, selama Anda berada di Pulau Sebaru kecil ini sejak kemarin, apakah Anda mungkin mendengar ini sedikit kesan mungkin dari salah satu atau beberapa dari 188 WNI ini selama mereka menjalani masa karantina dari 2 minggu lalu sampai hari ini berakhir, Yasin? Apa yang paling berkesan dari mereka, Yasin? Ya, tentunya yang kami banyak dengar diantaranya adalah keluhan ya, namun keluhan ini bukan suatu bentuk mereka tidak ingin diobservasi ataupun salah satu pemberontakan mereka, tapi keluhan ini dikarenakan mereka membayangkan 14 hari ini lama sekali karena mereka juga tentunya tidak sabar untuk kembali pulang beraktivitas seperti sedia kalanya, sebab selama 14 hari tentu aktivitas mereka sangat terbatas. Mereka kemudian di kamar, kemudian masuk ke ruang TV, makan bersama-sama, olahraga dan entertain lain, dan ini selalu terulang setiap harinya. Kan kami juga beberapa waktu yang lalu sempat juga berbincang dengan tim dokter, yaitu ada Dr. Budi Silvana yang menjadi salah satu
yang menangani ataupun yang bertanggung jawab terhadap 188 WNI ini, dia juga sering menjadi tempat ataupun wadah curhat dari para WNI ini. Mereka mengatakan, kapan ya dok kita bisa pulang, kapan ya dok kita bisa bertemu dengan keluarga mereka, dan mereka saat itu berhitung, aduh 14 hari sangat lama sekali ya bisa berjumpa dengan keluarga mereka. Tentu hari demi hari ini selalu disiasati oleh tim gabungan, terutama oleh TNI untuk memberikan berbagai macam bentuk permainan, kemudian games. Mereka juga diajak untuk menghafal yel-yel, kemudian jargon seperti itu. Bahkan kami juga sempat memantau pada saat 68 WNI asal Diamond Princess, mereka juga di helipad pada saat belum turun ke lokasi observasi ini juga diajak bermain games. Mereka juga meskipun mereka sudah dapat dikatakan ya mereka sudah dewasa, seperti mereka juga dibentuk kelompok untuk mendapatkan suatu reward. Mereka juga membentuk kelompok, di sana diadakan games yang tim kesehatannya juga ikut main. Nah, hal-hal inilah yang dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan mereka, untuk membunuh waktu-waktu luang mereka. Bahkan terpantau juga fasilitas di lokasi Sebaru Kecil ini ada juga karaoke, sehingga bisa membuat mereka bernyanyi seperti itu. Bahkan mereka juga berolahraga, memasak, dan melakukan hal-hal lainnya. Nah, ada juga untuk penanganan salah satu WNI yang hamil, ada salah satu hamil muda dapat dikatakan seperti itu. Dia juga meminta kepada tim untuk diberikan ataupun menitip susu ibu hamil yang juga untuk menambah vitamin ataupun protein bagi dia. Perlakuannya juga khusus, dia diberikan perhatian khusus dikarenakan saat ini posisinya hamil muda. Namun kondisinya pagi tadi sudah kami konfirmasi lagi kepada Pak Yudo dalam kondisi yang fit dan baik-baik saja. Tentu ini menjadi PR bagi tim kesehatan yang ada di sini, sebab ini sangat riskan sekali, Ami dan juga pemirsa, sebab di saat mereka sedikit saja kemudian lengah, mereka bosan, penat mereka tingkatnya naik, maka akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mereka yang tentunya akan membuat mereka tidak fit. Nah, dari tidak fit ini akan membuat mereka sakit, dan ini akan mengacaukan semua proses observasi. Karena sebagai informasi saja, jikalau di pertengahan jalan pada saat mereka menjalani observasi selama 14 hari ini, kemudian di tengah jalan ditemukan satu contohnya yang positif COVID-19, maka seluruh dari 188 WNI ini akan mengulangi masa observasi kembali kepada hari pertama. Ini yang tentunya yang semua tim tidak inginkan, sehingga makanya betul-betul kesehatan ini dijaga. Mereka diberikan makanan yang sangat higienis. Bahkan mereka yang hobi masak pada saat bekerja di World Dream sebagai chef, mereka yang ingin memasak pun semua takaran bahan-bahan pun diatur. Jadi tidak bisa mereka sendiri untuk memastikan gizi ataupun protein, vitaminnya sama dengan ataupun sesuai dengan standar yang diberikan. Ami. Iya, Yasin, sembari kita menunggu ini KRI Semarang bergerak menuju ke Korin Lamil, saya ingin mengetahui informasi juga soal persiapan mungkin nantinya untuk penyemprotan disinfektan, khususnya untuk fasilitas-fasilitas yang sudah dipergunakan oleh 188 WNI ABK World Dream ini di sana, Yasin. Kira-kira persiapannya seperti apa, skemanya nanti seperti apa? Tadi kami sudah juga sempat diajak oleh tim TNI, namun kami saat ini masih berada di kapal tongkang, agak sulit untuk ikut merapat ke dermaga di Sebaru Kecil ini. Kami tadinya mendapatkan izin boleh ikut ke dermaga di Sebaru Kecil, yang mana itu merupakan masuk dalam kawasan Ring 2, namun batasnya hanya sampai dermaga saja. Sementara untuk masuk ke wilayah Ring 1 kami tidak diperbolehkan dikarenakan statusnya masih sangat berbahaya untuk kami. Sehingga jika kami ingin mengambil gambar nantinya diperbolehkan pada saat di Ring 2 di dermaga. Saat ini proses untuk penyemprotan mereka belum dilakukan, masih melakukan persiapan, di mana persiapan itu diantaranya adalah mengisi tabung-tabung untuk disinfektan. Kemudian saat ini tim yang TNI yang masih berada di Kepulauan Sebaru Kecil ini yang jumlahnya sekitar 600 lebih ini masih membentuk tim juga untuk nantinya tim-tim ini akan dibagi untuk membersihkan lokasi-lokasi yang ada di sana. Di antaranya adalah membersihkan kamar-kamar mereka, kemudian 20 orang akan bertindak sebagai tim yang khusus untuk menyemprotkan disinfektan, yang mana 20 orang ini sejak awal sudah
merupakan tugas ataupun job desk mereka, sehingga mereka sangat concern sekali. Mereka juga pada saat menyemprotkan menggunakan pakaian lengkap yang menutupi seluruh tubuhnya. Ami. Iya. Baik, Yasin. Yasin, saat ini apakah Anda bisa menggambarkan seperti apa? Apakah KRI Semarang ini sudah mulai bergerak atau masih ada beberapa dari WNI ini yang harus masuk, yang harus naik dari LCU menuju ke KRI Semarang ini, Yasin? Ya, pantauan terkini untuk saat ini, Ami, semua WNI sudah berada di kapal KRI Semarang, semua 188 bersama dengan Yudo Margono yang akan memimpin perjalanan menuju ke Jakarta. Bahkan saat ini untuk sebanyak 7 Sea Rider juga sudah mulai menjauh dari KRI Semarang. Artinya, namun saat ini untuk tangga naik sendiri di bagian sisi kiri lambung KRI Semarang belum diangkat. Artinya tinggal menunggu untuk pengangkatan tangga di samping sisi lambung kiri dari KRI Semarang ini. Namun untuk di sekitarannya sudah mulai steril, begitupun dengan LCU 2 milik KRI Semarang sudah mulai masuk, sudah tidak nampak lagi, tinggal menunggu 2 LCU kecil ini nampaknya di bagian sisi lambung kiri KRI Semarang yang tadi ikut mengantar beberapa anggota yang ada di sana. Menurut pantauan kami, jika nanti tangga ini sudah mulai diangkat, maka persiapan nampaknya sudah akan semakin mendekati untuk proses perjalanan menuju ke Jakarta. Nah, jadi proses decking ini adalah proses pengisian air di bagian belakang badan kapal untuk memasukkan LCU. Itu butuh waktu sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Nah, setelah tadi decking selesai untuk memasukkan LCU ini, tentunya air tersebut akan dikeluarkan kembali. Nah, ini tentunya butuh waktu sekitar 30 menit lagi, sehingga nampaknya saat ini masih proses itu. Namun di bagian belakang pantauan saya sudah mulai terangkat, artinya untuk keadaan kapal sendiri saat ini di atas permukaan air sudah rata. Tadi yang kami pantau di bagian belakangnya agak lebih ke dalam dikarenakan berat dengan air yang akan memasukkan LCU ini. Namun saat ini sudah kembali rata kembali. Artinya untuk proses decking ini sudah selesai. Tinggal menunggu naiknya satu tangga di bagian sisi lambung kiri kapal ini. Barulah nanti persiapan untuk kapal bertolak menuju ke Jakarta. Ami. Ya, Yasin, Anda mungkin bisa menceritakan lebih detail lagi, selain Laksamana Madya Yudo Margono, siapa lagi yang mendampingi ke 188 WNI ini? Ikut perjalanan dari KRI, dari Pulau Sebaru, maksud kami menggunakan KRI Semarang menuju ke Kolin Lamil Tanjung Priok ini, Yasin? Yang sudah dapat kami pastikan tentunya selain Pak Yudo, tentunya tim kesehatan yang juga selalu standby berada di KRI Semarang untuk mendampingin mereka. Selain itu ada juga perwakilan baik itu dari Kemenkes, TNI, adapun kalau secara keseluruhan tim gabungan yang berada di Sebaru kecil ini ada beberapa lembaga, diantaranya ada TNI, kemudian Polri, ada juga dari pihak Kemenlu, ada juga dari Kementerian Kesehatan, pihak swasta yang tentunya ikut membantu memfasilitasi pulau ini. Ikut membantu pulau ini. Nah, saya akan mengajak Anda sedikit berbincang pemirsa dengan salah satu anggota yang juga untuk mengetahui bagaimana sih sisi lain ataupun sisi-sisi humanis mereka pada saat ikut membantu 188 WNI ini diobservasi. Saya sudah bersama dengan Bapak Arifin saat ini untuk kita berbincang. Untuk informasinya tentunya pemirsa TV One. Pak Arifin, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Salam sehat dari Sebaru. Oke, semangat. Semangat, harus 55. Pak Arifin, sebelumnya tadi mendapatkan informasi dari Pak Yudo bahwa yang bertanggung jawab Pak Arifin di dalam ya. Bisa disebutkan dulu Pak, Bapak sebagai apa, kemudian jabatannya sebagai apa Pak? Pertama ingin saya sampaikan, jadi saya di sini selaku Komandan Satgas Pengendali untuk Kesehatan di Pulau Sebaru ini, jadi kendalinya di saya. Jadi dari Panglima Kokawilhan, Laksamana Madya Yudo Margono, jadi mempercayakan kepada kami. Jadi
kepercayaan itu adalah suatu kehormatan. Makanya kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jabatan saya Komandan Batalion Kesehatan 1 Marinir. Ya. Pak Arifin, yang pengen diketahui masyarakat luas tentunya juga awak media, mereka selama 14 hari di sana. Ngapain aja sih Pak? Mereka gimana sih ekspresinya selama 14 hari itu? Tentu lama sekali juga mereka di dalam suatu pulau ini Pak. Ya, jadi mungkin yang saya ucapkan pertama kali menghandle mereka adalah ucapan rasa syukur dulu. Kalian sudah sampai di Indonesia, itu sudah harus bersyukur. Bentuk syukurnya apa? Ya sudah dijemput oleh pemerintah, sudah disiapkan oleh TNI semua. Jadi BNPB juga ikut di sini, Kementerian Kesehatan juga ikut. Tapi yang kita di lapangan sini memang mayoritas dari Kogasgab 4 TNI. Jadi mereka ada kegiatan-kegiatan rutinitas, artinya kita bikin schedule jadwal. Jadi yang membuat mereka itu tidak bosan. Artinya ya bangun pagi, memang mungkin kebiasaan di kapal bangunnya harusnya sama disiplin. Tapi di sini juga kita perlakukan disiplin itu. Bangun pagi, senam pagi, kemudian mereka sarapan pagi, kemudian olahraga bersama. Kan fasilitasnya lengkap di sini. Ada lapangan badminton, kemudian voli, kemudian tenis meja, catur, karaoke, ya semua lengkap. Jadi untuk menghibur mereka selama 14 hari itu biar tidak mengalami kejenuhan. Pak, saya pernah di pengalaman ikut pelatihan dengan TNI juga, diberikan yel-yel. Ini sangat seru sekali karena apabila yel-yel dari TNI ini, mereka juga ikut diberikan Pak dengan menyebutkan kata-kata semangat untuk mereka. Ya, selalu. Jadi kita pokoknya tiap hari itu harus semangat, terutama petugasnya. Petugas harus semangat dulu. Kalau petugas semangat, mereka juga akan ikut semangat. Termasuk yang 68 yang ABK Diamond Princess itu juga tiap pagi 06.00 kami berlakukan seperti di lingkungan militer. Jadi kita hidupkan lagu-lagu penyemangat patriotisme, kebangsaan. Jadi kalau jam 06.00 masih ada yang tidur, dengar lagu itu karena memang toanya itu masuk di ruangan-ruangan. Jadi langsung bangun mereka, semangat, mandi, olahraga pagi, pembersihan, nah, semua dia kerjakan dengan semangat. Terutama memang kita ada dua perlakuan yang berbeda antara ABK 188 dengan ABK yang 68 Diamond Princess. Ini ada dua perlakuan yang beda. Nanti bisa dilihat di lapangan nanti. Untuk ring, terutama yang untuk ring 2 ya, yang sudah selesai 188 ABK World Dream. Okay. Tapi kalau untuk yang ABK Diamond Princess, kita dia karena high rise, jadi kita maksimum security untuk kita petugas. Jadi nggak sembarangan orang boleh masuk ring 1. Pak Pipin, tadi pada saat mereka sudah di LCU, kemudian melambaikan tangan kepada awak media, ada sempat tadi suara juga kan, yel-yel mereka. Apa sih Pak? Bisa dinyanyikan sedikit seperti apa Pak? Biar kita pemirsa bisa membayangkan seperti apa semangat mereka pada saat menyanyikan yel-yel itu Pak. Ya, jadi sebenarnya yel-yel itu banyak sekali. Ya, hanya yang singkat dan gampang memang karena kita kebiasaan apel pagi itu ya kita sampaikan saja. Untuk menyampaikan kalau kita sampaikan TNI, gitu, mereka akan ngomong awah, yes. Nah, itu paling mudah kan. Itu aja ya. Jadi jadi mereka semangatnya itu ya dari situ. Ya, kalau tiap hari kita harus bangunkan semangat mereka. Kalau enggak kan namanya orang banyak 188 orang itu kan pemikirannya beda-beda ya. Ada yang mikir keluarganya, ada yang mikir mau nikah, macam-macam. Kemarin saya juga sempat konseling lah. Maksud artinya saya pendekatan secara pribadi persuasif karena sempat ada juga yang mengalami sedikit gangguan lah. Stres. Ya, stres itu ada. Karena ada yang ada yang kondisi hamil ya. Ada suaminya juga. Di dalam kapal 188 World Dream gitu. Kalau ini Pak, kalau yel-yel yang menyebutkan mungkin 188 mereka, ada nggak seperti itu? Ya, itu kalau itu yel-yel itu paling kita kan selalu menyebutkan ABK 188 tetap semangat, tetap gembira. Wah, itu selalu. Nah, kalau pagi mereka habis senam, kita kasih kata-kata penyemangat, itu aja. Dan alhamdulillah sampai selesai tadi pagi kegiatan terakhir kemarin kita jalan bersama mengikuti alur di pulau ini, pinggiran-pinggiran itu kira-kira 1 kilometer, terus kemudian senam aerobik. Ya, kita gembira kemarin terakhir. Ya. Oke. Pak Pipin, kan yang kami dengarkan juga yang termasuk dekat dengan WNI ini Pak. Curhatan mereka yang mungkin unik seperti itu yang sedikit membuat Pak Arifin ketawa, apa sih Pak? Ya, sebenarnya banyak sekali ya, karena 188 itu kan
pikirannya kan masing-masing dari semua orang itu. Jadi aneh-aneh ya, termasuk saya sempat ya mendekati lah satu orang ibu-ibu masih muda gitu, artinya ya menyampaikan rencana nikahnya. Ya, rencana nikahnya ada yang bilang tinggal 1 minggu, ada yang ABK 68 itu juga menyampaikan bagaimana Pak, saya minta saran. Jadi saya rencanakan dalam waktu 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan ini saya persiapan untuk merit katanya. Bagaimana saran Bapak sehingga nanti tidak terlanjur di undangan disebar semua, kemudian malu kan gitu nanti. Oh ya, saya sarankan untuk amannya kita biasa ada militer itu kan plan A, plan B kan gitu. Kita sampaikan kalau kalian yang 68 itu dari Jepang itu Diamond Princess 14 hari, kita anggap itu resiko terlamanya kalau ada sesuatu terjadi di tengah jalan kan bisa perpanjangan masa observasi. Iya betul, dari 2 kali 14 hari. Saya anggap 1 bulan kalian. Kalau memang aman, sampaikan ke calonmu, sampaikan ke keluarga. 2 bulan dari sekarang, saya bilang gitu. Itu insya Allah aman. Artinya 2 bulan itu kan mereka sudah selesai masa observasi dan aman lah untuk undangan-undangan menikah itu mereka. Ada yang menyampaikan seperti itu. Ya, ada juga yang dari ABK 188. Rencana nikah juga menyampaikan ya karena beda agama bagaimana Pak gini-gini ya kita sampaikan saja itu karena sudah pacaran lama di kapal yang sama itu jadi curhatnya ke saya dari cowoknya saya mediasi dari ceweknya saya mediasi kemarin itu karena sempat stres yang ceweknya tapi sampai saya sampaikan sebentar lagi kan ketemu bapak ibunya silakan disampaikan apa yang terbaik karena itu kan masalah agama, masalah itu kan prinsip. Nah, itu saja. Ya. Saya senyum-senyum sendiri nih Pak Arifin mendengar cerita. Artinya Pak Arifin menjadi tempat curhat bagi WNI-WNI ini Pak ya. Tentunya mereka juga diuntungkan sekaligus mereka diobservasi untuk kesehatan mereka juga dapat konseling dari Pak Arifin tentunya. Nah Pak, kalau untuk rencana kepulangan besok seperti apa Pak? Persiapannya sampai dengan pagi hari ini? Untuk rencana kepulangan besok kan sudah disampaikan oleh Panglima Kogas Gapat Laksamana Madya Yudo Margono. Kemarin di media juga saya sudah baca, saya dirilis oleh Panglima. Kemudian saya sampaikan juga karena mereka sudah tahu juga rilis dari Panglima Kogab. Jadi mereka sudah nanya-nanya ke kami selaku petugas otoritas untuk di dalam ABK 68 Diamond Princess. Jadi sudah kami sampaikan persiapan-persiapan mereka menjelang kepulangan. Saya harapkan tidak ada keluhan-keluhan yang berarti, artinya mungkin sedikit radang tenggorokan atau sedikit pusing-pusing karena ada yang mengeluh juga mungkin karena di kapal kemarin atau dia masih makan seafood banyak seperti itu. Ya di sini juga ada yang nyari kerang gitu dibakar untuk hiburan mereka, nggak masalah. Tapi hanya sedikit ada yang agak pusing, kita kasih obat turun juga kolesterolnya, nggak masalah. Untuk jadwalnya tetap pada pagi hari seperti ini tadi Pak ya? Ya rencananya nanti perintah terakhir dari Panglima Kogas Gapat memang kemarin direncanakan untuk ABK ABK Diamond Princess itu rencana kepulangan besok pagi. Tapi nanti kita tetap prajurit terakhir perintah kita laksanakan. Pak Arifin, sebagai teman curhat para WNI nih, ada nggak mereka yang juga curhat, Pak saya khawatir nih saat pulang ke lingkungan dijauhi oleh sahabat, kerabat? Banyak sekali, jadi terutama karena kita ABK yang 68 yang dari Jepang itu kan memang dia ada yang teman di kapalnya kan ada yang positif. Ya, sehingga itu yang membuat mereka khawatir. Terus kemudian kami sampaikan ada penyuluhan juga dari teman-teman TNI dan Kemenkes juga. Jadi kita perlakuannya beda. Untuk ABK 68 kita menggunakan sistem wireless command center. Jadi kita bikin pos untuk kendali mereka, kita bisa kendalikan dari CCTV. Jadi semua kita kendalikan benar-benar wireless. Jadi untuk ABK 68 ini karena memang high risk, kita anggap resiko tinggi karena mereka satu kapal kan sudah banyak yang positif kan dari Jepang itu. Jadi kita maksimum security kita lakukan, termasuk bagaimana komunikasi dengan mereka, kita menggunakan wireless command. Jadi kita pakai HT atau saya juga pakai loudspeaker dari 2 arah. Jadi bisa komunikasi kita. Konsultasi pun bisa by
HT, personal dengan dokter ahli yang kita ada dari Kemenkes dan TNI juga. Jadi selama beberapa hari ini di sini, alhamdulillah semua berjalan lancar. Jadi mereka sendiri bahkan menyampaikan tidak menanya kapan pulang kalau dari ABK 68 ini. Tapi mereka, Pak, kalau sekiranya kami belum siap untuk pulang, artinya belum aman untuk keluarga kami kan sayang sama keluarga, sama anak. Jadi benar-benar pastikan untuk aman baru kami dilepas. Itu pun nanti kan ada surat keterangan sehat juga. Baik. Ya. Pak Arifin, tentunya 14 hari bekerja keras, TNI, tim gabungan lainnya, suka dukanya Pak, apa Pak? Ya. Jadi kami biasa di lapangan ya, kita pasukan yang biasa di lapangan. Artinya ya kendala-kendala suka duka itu pasti ada ya. Namanya ya semuanya duka, kadang pas waktu menelpon anak gitu kan, masih menelpon anak malah nangis anaknya kan gitu. Janjinya katanya 2 minggu, ini sudah lebih 2 minggu. Ya, nangis ya. Kadang-kadang saya jadi mau nelpon jadi agak ini jaga nanti aja kalau pas waktu yang tepat. Ya, terus kemudian sama dengan rekan-rekan yang lain yang di penugasan, karena saya sebelum ke sini sudah 10 hari di Natuna. Kita sudah tunggu di Natuna, Pangkogap Wilhan itu sudah menyiapkan semua sarana prasarana di Natuna. Artinya di sana semua sudah siap untuk ABK 68 yang dari Diamond Princess, sarana prasarana. Tapi perintah terakhir dari Panglima dari pemerintah dialihkan ke Pulau Sebaru. Jadi saya juga pindah ke Pulau Sebaru untuk menghandle ini. Pak Arifin, mungkin bisa ini Pak disampaikan, mungkin keluarga Pak Arifin lagi menonton, seperti apa kerinduannya Pak? Silakan disampaikan Pak. Ya, untuk putri saya tercinta, Kalika, ayah di sini tetap sehat, tetap semangat. Nah, kemudian abang tetap belajar, semangat. Jadi dimanapun berada, ayah selalu rindu kalian. Semangat. Ya. Kami cuma bisa mengucapkan terima kasih Pak, perwakilan dari teman-teman media yang sudah mendapatkan banyak informasi dari TNI. Tentunya kami juga melihat kerja keras tim gabungan yang ada di sini Pak ya. Semoga sehat selalu juga tim yang bertugas di sini Pak. Ya. Pak Arifin juga bisa kembali lagi berkumpul dengan keluarga. Terima kasih. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Arifin, salah satu yang bertanggung jawab terhadap proses observasi selama di Pulau Sebaru kecil ini. Sementara itu Ami kembali ke studio. Tetap semangat. Iya. Salam sehat dari Pulau Sebaru. Baik. Gembira. Terima kasih Yasin Idris tadi sudah mengabarkan langsung dari Pulau Sebaru kecil bersama dengan narasumbernya yang sedikit menceritakan kisahnya dan suka dukanya. Pemirsa, kita akan terus memperbaharui informasi soal proses pemulangan ini ke 188 WNI ABK World Dream. Nanti kita akan saksikan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.